pendampingan, pemeliharaan, kemudian memberikan dukungan kepada orang-orang yang sakit. Makanya disebut pastoral orang sakit. 3, 2, 1. Ngopi cakep. Ngobrol pintar, cara keuskupan Surabaya. Halo Sobat Ngopi. Apa kabar? Piye kabare? Untuk episode kali ini kita akan berbicara mengenai kesehatan. Terutama buat kita-kita nih. Untuk Anda, untuk saya, umat Katolik. Bagaimana peran gereja sih? Bagaimana kita sama-sama menjaga kesehatan dan lain sebagainya lah. Langsung aja kita akan ngobrol dengan narasumber yang cakep. Karena hanya di Ngopi Cakep, narasumbernya pasti cakep-cakep. Dan sudah bersama saya Romo Jelantik. Halo Romo. Halo, selamat siang. Apa kabar? Sehat? Sehat Romo? Sehat. Harus sehat di rumah sakit. Romo sekarang tugas di rumah sakit. Rumah sakit Gotong Royong sudah 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. Sebagai? Sebagai namanya itu chaplain ya. Chaplain rumah sakit Katolik itu harus ada chaplain. Chaplain itu adalah seorang imam yang ditugaskan oleh uskup untuk mendampingi orang-orang yang sakit, mendoakan, kemudian juga memberikan sakramen. Oh, iya. Jadi memang ya menguatkan lah ya supaya mereka yang sakit kan memang orang kalau lagi sakit kan ya butuh pendampingan iman ya, kekuatan lah ya mau ya. Orang sakit itu sensitif soalnya. Sensitif ya. Iya, betul jadi ya. apapun yang dikatakan itu akan dipikir dalam. Maka kalau pada orang sakit itu jangan pernah menanyakan sakitnya apa. Jangan pernah menanyakan. Lebih baik cerita yang lain supaya dia bercerita. Lalu dia lupa sakitnya. Nah, itu sudah terapi. Kira-kira pendampingan yang Romo lakukan ini selain mendoakan, apakah juga misalnya nih kalau ada pasien yang gak mampu secara keuangan, apakah dibantu, dicarikan atau gimana, Mo? Rumah sakit Gotong Royong ini kan awalnya memang rumah sakit yang dibangun untuk orang-orang yang tidak punya. Jadi pemilik pertama, Dr. Ignatius Subit, itu memang membuat rumah sakit untuk menolong orang-orang sakit yang tidak mampu. Maka kemudian kalau itu diserahkan kepada keuskupan, maka keuskupan juga meneruskan misi itu. Ya memang berat. Sehingga rumah sakit Gotong Royong ini rumah sakit dengan konsep siap untuk rugi. Dan itu sudah kita alami ya. Bapak Uskup setiap bulan sekitar 300 juta dari dia. Lalu dari Kapel 50 juta. Jadi 350 juta itu yang disumbangkan oleh keuskupan setiap bulan. Dari kolekte kedua minggu ketiga ya, yang dikumpulkan oleh umat. Ya kita senang, bersyukur bahwa umat kita ini umat yang baik dalam hal itu. Kebetulan memang rumah sakit ini sekarang menjadi rumah sakit pendidikan ya, dari Fakultas Kedokteran Widya Mandala, sehingga kemudian juga Widya Mandala ikut membantu, terutama peralatan ya, karena budget yang besar untuk sebuah rumah sakit adalah peralatan ya. Iya sih. Berarti kan gini, itu rumah sakit kan Katolik ya berarti ya, punyanya keuskupan kan? Iya, memang rumah sakit Katolik, tapi kita tidak mau memakai bendera Katolik. Karena di situ ada musola juga. Iya. Dari awalnya memang pemilik pertama itu tidak pernah menggunakan bendera. Sehingga kalau misalnya kamu nanti ke sana ya, itu akan heran karena ya salibnya enggak ada. Ya mungkin tempatnya suster yang ada. Dan pegawainya juga lebih banyak yang non-Katolik daripada yang Katolik. Mungkin hanya ada beberapa dokter, lalu beberapa, ya ada suster sekarang di sana, suster biarawati ya, yang Katolik, tapi yang lain enggak. Dan itu sudah berjalan ya, dibangun sejak tahun 75. Iya betul. Waktu itu masih apa? Puskesmas ya, kayak apa? Poliklinik ya. Polinya. Waktu itu masih poliklinik. Terus tapi ada kayak berarti tiap hari ada
Kalau untuk orang sakit kan ada penerimaan komuni atau ini. Bagi yang Katolik ya, Bagi yang Katolik dan ya, perminyakan kalau ya. Ya seperti pada rumah sakit Katolik yang lain. Iya, Karena melayani orang sakit ini sebetulnya kan sudah sejak zaman Yesus ya. betul. Artinya ini suatu karya yang sudah ada sejak gereja itu ada, gitu. Dan istilah yang dipakai oleh gereja Katolik kan memang itu adalah karya kesehatan ya. Tapi istilah yang digunakan secara spesifik itu adalah pastoral orang sakit. Pastoral sendiri berarti adalah pendampingan, pemeliharaan, kemudian memberikan dukungan kepada orang-orang yang sakit. Makanya disebut pastoral orang sakit. Ya bermacam-macam pastoral untuk orang tahanan, Iya, betul. pastoral untuk anak muda ya. Jadi itu yang digunakan untuk dari segi Katolik. Tapi sebetulnya itu adalah karya kesehatan. Hanya karena pastoral lebih bersifat pribadi ya. Jadi kadang-kadang saya datang, dia bercerita banyak hal, didengarkan ya. Kemudian itu mungkin sudah membantu dia untuk ya katakanlah mengurangi rasa kecemas, gelisah. Orang sakit ini kan sangat gampang ya berpikir yang sebenarnya kita dengerin aja dia berininya itu udah melegakan dia punya perasaan ya, membantu proses kesembuhannya ya. Sebetulnya sekarang di masa kayak gini penuh ya juga. Penuh ya. Sebetulnya tadinya kita punya 4 lantai untuk rawat inap ya. Yang difungsikan tadinya hanya lantai 3-4 karena itu sudah siap. Lantai 1-2 memang sudah ada ruangan, hanya belum siap. Tapi begitu ada COVID, lalu untung kita sudah siap sebelumnya. Jadi sudah melihat bahwa penderita akan banyak. Lalu sebelum bludak ini selesai ruang COVID itu karena ruangnya khusus. Isolasinya itu tersendiri dan cukup mahal ya. Iya, betul. Ya. Tadinya kita siap untuk 8 pasien, sekarang sudah ada 20 pasien di situ. Jadi kita nambah lagi. Dan mungkin bisa bertambah. Ya. Karena juga rumah sakit yang lain juga penuh. Ya. Sebetulnya kalau kita umat Katolik kalau sakit stepnya tuh yang biar bisa dibantu tuh gimana sih, Mo? Mungkin banyak yang nggak paham juga gitu. Prosedur sama dengan rumah sakit yang lain ya, mendaftar dan sebagainya. Hanya kalau kemudian dia di rumah sakit Katolik, ya biasanya perawatnya akan bertanya, tapi pasti ada data ya. Ya. Lalu nanti perawat akan menghubungi romo, ada yang Katolik, perlu komuni, lalu kita akan berikan komuni atau sakramen perminyakan. Kalau komuni ya biasanya hari Jumat ya, tapi bisa juga hari Minggu karena di gotong royongnya ada misa hari Minggu. Ya. Kalau harian enggak ya? Enggak, harian hanya saya dengan suster. Oh iya, ya. iya. Tapi kalau ada yang umat mau, artinya penghuni rumah sakit yang mau ikut boleh. Ya karena ruangannya juga kecil ya. Enggak, maksud saya gini juga, Mo. Kalau misalnya nih kita umat yang memang nggak mampu gitu ya. Kalau dia masuk rumah sakit Katolik apapun ya, di mana apapun mereknya, apapun namanya ya, sebetulnya ada prioritas nggak sih, Mo? Ada prioritas dalam artian dinomor satukan misalnya, atau keringanan biaya atau gimana, Mo? Ini meskipun rumah sakit Katolik, tetapi dia menerima pasien semua. Jadi kita tidak melihat dia Katolik atau tidak Katolik. Kalau tidak mampu ya kita akan usahakan. Iya sih. Walaupun bukan Katolik pun ya. Iya. Pasiennya sebagian besar malah bukan Katolik. Iya. Mungkin banyak yang nggak nyadar juga ya kalau itu Katolik juga. Ya memang belum lama aja. Artinya kita baru 5 tahun dan dulu kan rumah sakit itu kan masih tempatnya juga agak tidak begitu dikenal ya. Iya, betul. Banyak yang belum tahu, memang betul. Banyak yang belum tahu. Tapi sekarang sudah mulai tahu, apalagi dengan situasi sekarang ini. Ya. Dan Bapak Uskup sudah membangun bangunan baru. Jadi ya mereka sudah melihat rumah sakit besar sekali. Iya, betul. Saya juga lewat, ini apa? Gotong royong. Ini apa ya? Ya. Lokasinya di mana, Mo? Di itu kan yang sebetulnya kita bertetangga dengan HCOS Premier. Jadi Medoan Semampir Indah. Medoan Semampir ya. Di Paroki Ngagel, dekat ke Putih.
Jadi kalau terus itu sampai terus ke Putih ya. Iya, ke Putih. Ya. Yang pinggir kalinya Ya, itu kan ya. betul, ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini kita apa namanya itu orang Katolik, terus udah gitu dia masuk ke rumah sakit yang dalam kondisi COVID ini ya. Dia masuk ke rumah sakit lain. Apakah rumah sakit gotong royong ini mau kalau dapat limpahan dipindahkan, rujukan bisa? Oh bisa, itu sudah prosedur rumah sakit yang umum. Artinya kalau ada rumah sakit lain, pasiennya mau pindah, itu bisa. Tapi itu lalu ada prosedur sendiri. Jadi menghubungi dokternya. Demikian juga kalau kita mau pindah dari gotong royong ke rumah sakit lain. Ini kelas berapa sih? Tipe apa sih? C. Oh tipe C, Tipe ya, C. ya, Tipe tipe C. C. Ya. Tipe C kalau BPJS berarti dia ini dong yang awal dong ya. Ya, rujukan pertama. Rujukan pertama ya, dari tapi ya, peraturan BPJS yang sebelum malah harus D dulu. Jadi ke D dulu. Jadi pada waktu kita D pasien BPJS banyak. Oh. Tapi sekarang saya juga banyak karena tetap perjuangan kedua kan. Iya, betul. Ya. Biasanya ya dari apa? Puskesmas atau poli kan ininya ke tipe C ya, biasanya, yang saya tahu. Oke, ini yang menarik ini karena mungkin banyak yang belum paham tentang pastoral kesehatan, pastoral orang sakit. Ya, jadi itu karya misi ya, memang romo-romo ya. Di semua keuskupan ada Mo? Tidak semua keuskupan punya rumah sakit ya, karena yang sudah kita tahu banyak itu rumah sakit dikelola oleh biarawan-biarawati, jadi oleh ordu ya kebanyakan ya. Seperti di sini kan SSPS susternya, RKZ maksud saya. RKZ ya, itu SSPS. Jogja itu suster CB Karolis Borromeus, Panti Rapi. Ya. Yang milik keuskupan ada beberapa. Salah satunya adalah gotong royong milik Keuskupan Surabaya. Ya, I see. Jadi berarti ini tidak pastoral kesehatan ini atau pastoral orang sakit ini bukan membawai rumah-rumah sakit Katolik ya? Tidak. Pendampingan terhadap umat Katolik yang sakit. Ya. Kurang lebih gitu. Kalau Katolik di situ ya karena itu rumah sakit Katolik ya pasti dia butuh katakanlah pendampingan doa dan sebagainya ya pastilah. Dan itu di pastoral ini ya namanya pastoral orang sakit. Pastoral orang sakit. Ya. Oh, iya. Monggo mau sambil diminum mau. Nah, sekarang kalau strukturnya itu di keuskupan pastoral orang sakit itu masuk di dalam apa mau di atasnya secara ininya hierarkinya di dalam katakanlah konstelasi ya konstelasi keuskupan saya diberi tugas khusus jadi orang uskup memang bertanggung jawab untuk sebagai chaplain di rumah sakit gotong royong memang itu uskanya uskup jadi langsung dari keuskupan ya jadi tidak di bawah satu komisi atau enggak terbagi lagi nggak di bawahnya enggak artinya yang terjadi di Surabaya langsung dari uskup jadi saya ditugaskan di situ untuk anggotanya ada berapa? Ada romo aja sendiri ya. Oh ya? Hanya sendiri ya. Wow. Ya kebetulan memang rumah sakit ini untuk pasien Katoliknya juga belum banyak ya 1-2 sekarang sudah mulai. Tapi berarti ke rumah sakit lain kayak misalnya kayak RKZ gitu? Iya tapi RKZ kan ada lagi. Ya RKZ itu di bawah suster SSPS lalu mereka boleh mendatangkan romo sendiri ada atau romo kedut di sana. Gitu bukan ini ya. Kalau kayak dari situ bukan dari romo paroki sekitarnya bukan ya? Itu sendiri rumah sakit itu romonya yang disebut chaplain itu tadi. Oh iya. Berarti yang disebut chaplain itu romo yang ditugaskan tugas khusus untuk itu ya. Ini menarik ini karena baru tahu istilahnya chaplain ya. Tulisannya gimana chaplain? Saya ngertinya chaplain soalnya. Charlie Chaplin lah. CHAPLAIN. Loh iya beda tipis. Beda tipis. Ya. Tahu akan sekarang masuknya ke dalam gini nih. Kesehatan nih ya. Kita ngomong sekarang Romo. Tahu nggak data umat Katolik yang terkena dampak ini ada data nggak?
Yang di gotong royong ada 20, itu 2 yang Katolik. Tapi saya tidak boleh mengunjungi, kan masih muda ya. Jadi kelihatannya akan baik. Ya, kelihatannya baik. Saya tidak boleh memasuki zona itu karena umur saya. Jadi suster melarang ke situ ya. Dan juga kebetulan yang sakit ini tidak parah itu enggak. Kelihatannya akan sembuh. Jadi enggak, ya didoakan aja, selalu diintensikan misa. Saya belum ke situ. Saya belum. Tapi ada 2 yang Katolik sekarang ini. Nah, ya. Sekarang kalau diperlukan misalnya bagi komuni misalnya kalau yang Katolik yang ini. Prosedur sekarang di rumah sakit, apakah Romo harus memakai APD harus ada ini enggak? Kalau itu dijalankan ya. Kalau itu dijalankan ya. Tapi nampaknya keluarganya sendiri merasa jangan dulu lah. Artinya kemarin saya tanya soalnya, biar sembuh dulu aja lah. Iya, sembuh. Ya. Iya. Kalau dalam situasi memang memerlukan ya mungkin ya saya masuk dengan APD. Iya. Cuman susternya mengatakan moga-moga tidak gitu loh. Karena usia itu soalnya. Iya, saya sih nggak apa-apa. Kan sudah ada APD kok, ya kan? Ya. Ya, tapi memang secara prosedural setiap Romo yang memang masuk di dalam area zona merah di ini memang harus pakai lengkap ya, Mo. Ya, artinya saya siap lah. Kalau memang iya, enggak apa-apa. Mantap ini. Ya, emang pelayanan karya sosial ya, Mo ya. Ini luar biasa ini Romo kita ini. Ya, saya pernah ngeliat soalnya di foto itu ada Romo yang ngasih komuni. Ini itu perminyakan Romo Mariono itu. Ya, perminyakan betul, ya. Betul. Lengkap pakai ini dia cerita kan. Iya. Bagaimana mau keluar aja dia harus buka mandi. Wih, memang ada kita ada sih. Loh, ini perawat-perawat yang menjaga COVID juga prosedurnya seperti itu. Iya. Jadi pada waktu dia mau pulang, dia membuang itu di satu sampah medis sendiri, toh? Yang sampah medis itu akan dikelola sendiri. Dia mandi keramas semua. Baru dia boleh pulang. Berapa jam sih mau mereka pakai gitu, Mo? Saya belum pernah pakai, tapi enggak jam lah, menit kok. Cepet kok, itu kan banyak yang sudah jadi sudah ukurannya sudah oke. Iya, dia pakai udah nih. Tugasnya dia berapa jam dong? Oh, ada shiftnya. Panas kan ini sebagai itu. Betul. Loh, selama dia bertugas, dia ruangannya AC. Nah, pada waktu jalan ke sana, ruangan mereka juga AC kok, yang itu juga AC. Nah, pada waktu berjalan dia saya panas. Saya bayangin. Dan ini memang kita sekarang perawat kita banyak yang tidak pulang karena mereka jaga ya. Jadi ketikanya 3 shift ya. Kebetulan untungnya kita punya perawat ini semua masih muda-muda. Lalu mereka juga terpisah seperti saya. Jadi sekarang mereka ini tinggalnya di pasturan saya. Jadi pasturan saya itu 3 lantai. Saya di atas. Lantai 2 itu perawat ini. Lantai 1 suster. Suster juga ngungsi karena dia tadinya tempatnya itu di atasnya isolasi COVID. Dia juga ngungsi ya. Ya kita jaga-jaga aja lah. Iya betul. Tapi memang sekarang prosedur untuk tamu segala diperketat ya pasti ya. Ya seperti yang lain. Penjenguk, di semua rumah sakit kan sekarang nggak boleh ada jam besuk dan sebagainya. Oh iya, kalau itu sudah lama, sudah diperlukan lama. Dan juga semua yang di IGD itu semua pakai hazmat semua, karena semua pasien dianggap COVID. sebelum sebelum dibuktikan sebaliknya gitu kan. Iya. Jadi selama masuk dianggap COVID ya. Gitu ya. Kalau sudah dipastikan enggak ya baru. Tapi tetap petugas di situ semua termasuk cleaning service. Termasuk cleaning service. Ya, cleaning service juga ya. Dasarnya apa dari asal muasalnya nih diadakan pastoral orang sakit? Apakah memang kita harus kembali kepada apa yang dibuat oleh Yesus ya pada masa hidupnya. Artinya Yesus ini pada masa hidupnya selain dia banyak perhatian kepada orang-orang berdosa, dia kan sangat perhatian pada orang-orang yang sakit, orang kusta, kemudian orang buta, orang tuli. Dan kalau kita melihat ketika Yesus itu di sinagoga membaca kitab Nabi Yesaya, yang dikatakan di situ bahwa orang buta melihat, orang timpang berjalan, itu adalah zaman mesianisme. Artinya zaman di mana hal itu semuanya akan dibuat tidak ada. Dan ketika selesai membaca kan Yesus mengatakan hari ini juga itu terpenuhi. Artinya dia memang menyatakan diri sebagai Mesias
yang membawa zaman baru. Arti zaman di mana orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang sakit disembuhkan. Nah, kalau melihat situasi seperti itu, maka sebenarnya kalau kemudian gereja sekarang ini punya rumah sakit, sesuatu yang masuk akal. Karena pendirinya saja itu sangat memperhatikan orang sakit. Dan ya persoalan menjadi panjang kalau kemudian orang bertanya seperti dalam kitab suci. Kalau ada orang buta, siapa yang salah? Apakah orang tuanya? Apakah itu kan lalu menjadi persoalan di dalam kitab suci, dan Yesus mengatakan bukan orang, tapi kuasa Tuhan mau ditunjukkan. Jadi artinya apa? Kehadiran gereja itu juga harus sama dengan kehadiran Kristus. Artinya dia datang untuk membawa kesejahteraan ya secara lahir dan batin. Maka kemudian dibuatlah rumah sakit. Dan ya kita sudah tahu bahwa karya rumah sakit gereja Katolik ini kan sudah terkenal di mana-mana, hampir di semua tempat ada. Betul. Dan jangan lupa kalau kita melihat Sendang Sono, ya itu kan awalnya juga soal sakit. Jadi yang namanya Barabasari Kromo, yang dia mendapatkan bintang Vatikan itu. Ya orang pribumi yang pertama dapat itu. Barabasari Kromo ini kan orang Sendang Sono ya, orang perumasan yang sakit koreng. Nah, kemudian satu-satunya waktu itu poli yang ada di Muntilan. Ya setiap minggu lah dia ke sana. Ketemu Romo Van Lith kan gitu. Diobati korengnya lama-lama sembuh. Lalu dia bertanya pada Van Lith, "Kamu kok mau ngobati siapa? Kamu itu siapa?" kan gitu. Lalu terjadilah dialog ya, bahwa ini adalah misi kita. Akhirnya kemudian dia kan belajar agama, menjadi guru agama, dan dia membuka itu Sendang Sono itu. Jadi kalau kita mau lihat banyak peristiwa-peristiwa seperti itu karya orang sakit ini memang karya yang katakanlah pada gereja ini sudah karya yang sangat lama, dan banyak itu membuktikan bahwa misi justru bisa dimulai dari situ. Pastoral care. Pastoral care ini lebih lebih spesifik ya. Artinya pendampingan secara pribadi. Kalau orang sudah di rumah sakit, kemudian dia banyak ya, bisa depresi, bisa hal yang lain, menyalahkan yang lain, dan sebagainya, maka dia membutuhkan suatu pendampingan. Lalu di situ memang terjadi dialog ya. Dan bisa terjadi pada saat yang kritis, pasien itu sangat-sangat membutuhkan suatu penguatan. Secara psikologi kali ya. Pastoral care sebetulnya tidak hanya psikologi, tapi juga lebih rohani. Memang unsur psikologi ada. Memang para Romo semua belajar psikologi rohani, lalu psikologi rohani. Jadi ada psikologinya, tapi lebih ada rohaninya juga. Pastoral paliatif. Paliatif itu adalah pasien-pasien yang sudah tidak mungkin sembuh lagi. Ya, jadi satu-satunya hanya diikuti keinginannya, didampingi sampai dia kemudian selesai. Jadi itu biasanya kanker kita ada di lantai 4 ada beberapa pasien paliatif. Artinya sudah tidak ada harapan ya. Tapi semua itu, maksudnya semua ini karya ini dikoordinir Romo atau berbeda-beda? Nah, di bawah saya semua. Iya. Berarti pasuran orang sakit ini membawa yang ini tadi ya paliatif ya semua. Iya. Dan ada beberapa romonya. Atau ada dua romo di sana. Tapi mereka happy kok di sana. Oke. Cakep banget kita ngobrol hari ini. Romo, terima kasih banyak sudah menjelaskan sedikit banyak ini tentang suatu karya mulia ya dari pastor-pastor kita. Bagaimana ya memang orang sakit itu ya kita nggak bisa apa-apa. Dalam kondisi sakit memang kita membutuhkan orang yang care, dan inilah salah satu tugas para imam. Ya. Tapi mestinya kamu pernah merasa menjadi sakit. Tapi belum pernah sakit sama sekali. Pernah, Mo. Loh, artinya mondok segala? Sekali. Saya 3 kali masuk rumah sakit tuh. Jadi saya merasa jadi pasien itu tergantung loh pasien itu. Ya betul. Seperti sekarang saya ini. Saya pakai tongkat, lalu kalau naik di itu. Iya. Jadi orang yang sangat tergantung, jadi dia sangat membutuhkan bantuan. Betul. Orang kalau sudah tergantung itu enggak pede loh.
Iya, Iya, betul. mau apa namanya, mau ke belakangnya dituntun, kemudian Apalagi mau kalau dibilang, dia merasa ngerepotin, ya itu, ngerasa aduh jangan iya, sungkan ya toh. itu, ya. Aduh dia tambah Nah, jadi down gitu. tugasnya bagaimana kita tetap memberikan harapan pada orang-orang seperti itu. Iya. Nah, itu yang namanya kemudian pastoral care. Oh. Dalam situasi seperti itu tetap ada harapan. Kamu tidak sendiri. Ada orang yang mendampingi kamu, ada yang perhatian sama kamu. Nggak usah gelisah. Cakep. Itu maksudnya gitu. Oke, terima kasih Romo udah mampir, udah ngobrol dengan kita di sini. Dan Sobat Ngopi, satu kata yang menarik. Saat Anda sedang sakit, saat Anda sedang rasanya benar-benar tidak, saat kita ya merasakan aduh gak ini, masih ada harapan. Masih ada yang care, masih ada orang yang menyayangimu, masih ada tetap pribadi yang menyayangimu. Oke, tetap bangga menjadi orang Katolik, tetap bangga menjadi orang Indonesia. Saya Louis Lee, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa ngopi cakep dulu, Re. Ayo mo, tos mo. Tos dulu mo. Yeah.